Oke. Share. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ardian. Dirimu Semarangnya mana, Mas? UNES. Oh, di UNES. Ya. Ya. Gunung Pati berarti, Mas. Ya, Oh. Tapi Bapak ngajarnya di Unisula. Unisula. Oh, siap. Oke, Mas Ardian, ini bacanya apa nih? EW ya? AW Ya, gitu maksudnya. ya AW. Oh, nama ini berarti ya. Ya, dari nama. Human Fashion Brand. Berarti ini fokusnya mau jualan kemeja, Mas, atau gimana? Ya lebih ke kemeja atau jaket atau sweater gitu. Oh, oke. Yang kayak apa? Masih polosan gitu. Maksudnya kan Mm-mm. biasanya kan kalau fashion apa yang sekarang-sekarang apalagi anak muda kan lebih prefer ke kaos atau sablonan gitu kan. Mas Mm-mm. lah, kalau saya lebih ke condong ke kemeja casual dan Mm-mm. teman-temannya gitu. Mm-mm. Apa tuh kalau brand yang yang udah gedenya apa tuh kira-kira kayak apa? Kayak Asos gitu kayak apa? Kalau brand besar, kalau saya itu Mm-mm. lebih condong ke Prep Studio kalau nggak Mel ID itu. Ini ya, Prep Ya, Studio atau Mel ID. Coba kita lihat ya. Prep Studio gitu ya. ya, Oh ini. Mail ID. Ini ya, Hey Mail ya, ID ini ya. ya, Prep Studio. Oke. Available item. Oh, kayak gini ya. ya, Oke. Polos-polos gitu ya. ya. Siap. Ini gimana ya? Ini websitenya saya kadang pusing. Set. Check it. Oh ya sama-sama lah ya. Ini lokal semua ya Mas ya? Lokal Mail ID semua. jelas. Oke. Oke. Ya, siap. Tapi ini belum pernah coba dibuat ya? Atau baru konsep ya istilahnya ya? Atau gimana? Sudah ada kayak sampelnya, kayak kita nyari beberapa kain gitu, terus Mm-mm. dibuat sudah pernah, Oh pernah buat juga ya? Udah sudah pernah pernah. ya? Iya. Oke. Udah sampai tahap apa tuh Mas? Sejauh ini? Ya cuman masih riset tentang kain sama model-modelnya aja sih. Oke. Terus produksinya berarti nyenengan ngurusi produksi juga kan berarti? Ya, Jadi ya, belanja kain, cari penjahit, terus nanti akhirnya ya jualan juga ya berarti ya. ya, Oke, cukup ini ya, cukup juga panjang. Terus ini sudah pernah ngetes Mas variable cost ini. Untuk sudah. sudah ya. Kira-kira Kira-kira 165 itu harga apa itu? Harga kemeja ya berarti ya. ada kemeja lengan panjangnya, Kemeja Mas. lengan panjang. Iya. Terus untuk produksinya 120 itu udah kain. Kain, terus Hmm. kayak packaging sama ongkos jahitnya. Soalnya kan Hmm. masih baru kan. Jadi Hmm. sistemnya nanti kalau penjahitnya itu bilang per unitnya, per piecesnya. Oh, itu penjahit apa, Mas? Penjahit Penjahit rumahan, Om. rumahan ya? Rumahan ya. Masih rumahan ya. Oke. Margin segitu. Oke, 500 per bulan. Ya. Mas, ini kenapa jenengan PD tidak ada fixed cost? Soalnya bingung kalau masukinnya mau gimana. Ya, maksudnya gini. Jadi setiap bisnis itu kan ini kan jenengan berarti kan base-nya produk ya. Iya, Ya, kalau di produk jelas HPP-nya kan nanti di kain jelas, terus apalagi ya packaging bisa sih. Packaging itu kan setiap
barang yang terjual pasti butuh packaging ya. At least mungkin kayak plastik bening untuk pembungkus per produknya itu. Nanti juga mungkin packaging untuk shipping kali ya. Untuk dikirim seperti kardus atau paper bag kayak gitu. Sorry. Terus habis itu juga untuk biaya produksinya ya, jelas kayak untuk apa namanya? Apa tadi penjahit apa dan sebagainya. Itu benar sudah masuk ke sini. Tapi fixed cost ini pasti ada, Mas. Jadi kayak kemarin kan saya tulis ya, kayak apa? Kantornya sewa enggak? Misalnya sewa kantor. Misalnya enggak Mas, masih di rumah. Ya enggak apa-apa, tapi perlu dibudgetkan juga. Terus untuk biaya internet itu kan fix tuh. Jangan pakai paket yang berapa bulan berapa Mbps atau Gbps sebulan katakanlah gitu. Itu pasti keluar. Nah, listrik ini tergantung ya posisinya. Anggap saja jangan maklun. Tahu maklun ya istilahnya? Tahu. Maklun kan berarti untuk hitungan listrik apa-apa segala macam itu kan udah jadi satu di kos produksi itu ya, kos maklunnya itu. Ya paling enggak listrik kantor. Listrik kantor itu ya kalau saya kadang saya masukin ke fixed cost aja karena posisinya ya kalau kantor kan ada produksi banyak, nggak produksi banyak harusnya listriknya segitu-gitu aja. Terus ya mungkin air utility ya ini istilahnya air listrik dan lain sebagainya. Terus jangan nanti kan butuh pemasarannya nanti gimana bayangannya? Bayangan saya, Mm-mm. saya mau coba bakar uang di situ sih Pak, Kak, di iklan, mulai belajar kayak landing page atau LP. Facebook, ya Facebook Ads juga. Outlook. Lebih ke mainnya lebih ke Facebook atau landing page aja. Oke. Kalau Instagram itu, menurut saya kalau Instagram itu buat nyari insight-nya tuh lumayan sulit kalau nggak pakai jasa selebgram gitu. Oh gitu. Maksudnya kalau channel Instagram Anda harus pakai selebgram untuk datengin orang ke ke halaman Anda ya, ke profile ya berarti ya kalau Instagram istilahnya kan. Iya. Ya. Wah, ini istilahnya udah bakar uang nih, ngeri. Startup banget nih. Ya, jangan dibakar lah uangnya, dialokasikan aja. Dialokasikan. Ya. Ya itu kayak gitu. Ini kan biaya marketing juga jenengan butuh tuh. Nah, per bulan itu kan jenengan alokasi. Misalnya jenengan punya alokasi marketing, ya boleh dibuat planningnya per 6 bulan atau per tahun katakanlah. 1 tahun saya mau alokasikan sekian juta atau sekian puluh juta atau mungkin nanti sekian ratus juta. Nah, itu kan nanti bisa aja dimasukin sini. Ini sih perhitungannya masih sederhana banget ya. Yang saya bikin kan ini hanya untuk istilahnya ya, mencoba membuka teman-teman pola pikirnya tentang nanti itu saya butuh nyiapin apa aja dan menghitung apa aja kayak gitu. Nah, nanti hal-hal seperti ini mungkin perlu dipertimbangkan ulang. Soalnya kalau saya bilang waktu jenengan ngisi yang ini, meskipun kan saya nggak minta detailnya apa aja ya, tapi kan posisinya ini kan template dari saya sewa, gaji, apa dan sebagainya. Jangan bisa ngisi nih, 7 juta gitu kan. Yang Burjo ini, Warmindo ini. Tapi yang biaya maksudnya yang bisnis fashion ini juga butuh juga Mas fixed cost. Terus kayak jangan kan memang nggak punya toko nih. Berarti kan nggak fisik ya, nggak offline ya, belum offline dulu ya. Nah, belum offline, tapi kan jenengan butuh web kan, entah landing page, entah website penjualan, misalnya e-commerce gitu kan. Nah, ini juga butuh cost juga kan. Satu untuk develop di awalnya butuh cost, nanti juga butuh maintenance cost-nya kan. Terus posisinya ya dari marketing ini juga ada kayak apa ya, yaitu untuk bikin katalog apa dan lain sebagainya lah itu apakah dibudgetkan tiap bulan atau nanti dibebankan ke tiap produk. Jadi misalnya
Oh, jenengan bikin satu artikel untuk buat fotonya per produk itu kan biasanya kalau fotografer produk itu kan sudah ada harganya kan misalnya. Ya, Satu foto itu eh, misalnya satu foto dengan model apa dan lain sebagainya misalnya nih ya dia minta 300.000, sedangkan jenengan untuk produk itu jenengan bikin 300 item katakanlah gitu, berarti kan per itemnya beban fotonya itu Rp1.000, itu sebenarnya nanti bisa aja masuk ke variable cost. Nah itu tinggal mau jenengan masukin ke COGS apa HPP ke variable cost atau masukin ke fixed cost tergantung bagaimana nanti penerapannya. Cuman ini ya kalau saya bilang apa ya cukup ini ya, cukup modalnya pasti cukup ya. besar lah. Ya 2 project ini sih modalnya lumayan ya kalau mau serius. Cuman basically ini kalau mau dites dulu sih boleh. Jadi istilahnya posisinya kan kita perlu ngetes dulu. Lah stage awalnya, kalaupun jenengan mau mengeksekusi ini, rencananya apa Mas Ardian? Kira-kira di awal. Langsung yang jadi seperti apa tadi? Prep sama Mail ID, Prep Studio dan Mail ID langsung jor-joran di situ atau mau mulai pelan-pelan dulu? Mau mulai pelan-pelan dulu, mau nyari pasar dulu maksudnya. Ya, Berarti memang testing ya, testing istilahnya kan ya. testing dulu. Ya memang lebih bijak seperti itu Mas. Karena posisinya, jadi kan bisnis itu kan 3 ya kuncinya, how to fund, how to sell, how to operate. Di awal sebenarnya yang perlu dipikirkan itu how to sell-nya dulu. Jadi bagaimana jualnya ya istilahnya. Iya, Dan ada prinsip kan it's better sell before you build. Jadi sell it first. Jadi dijual dulu, jenengan tahu ada pasarnya, ada yang suka, ada yang minat, baru nanti bangun lebih besar, lebih besar, lebih besar kalau memang pasarnya ada. Nah ini memang sudah akan ada bayangan untuk dieksekusi. Antara dua ini yang jenengan lebih pede yang nomor 1 ini atau yang mana? Atau dua-duanya? dua-duanya sih Pak. Mas. Dua-duanya ya. Oke. Oke. Oke, kita yang ke nomor 2 dulu deh. Burjos Warmindo Angkringan. Ya, ini pokoknya intinya Burjo atau Warmindo dengan konsep lebih kekinian gitulah ya. Ya, Oke. Biasanya value-nya apa sih Mas yang membedakan dari Burjo biasa? Kalau menurut Nina? dari tempatnya itu sendiri sih Pak, Mas. Tempatnya ya. Ya, Tempatnya lebih gimana? Lebih rapi gitu ya. lebih rapi, kan kalau yang misalnya konsepnya ini tuh agak Hmm. terbuka gitu, maksudnya kayak yang di Burski itu kan cuman diriin kayak Kanopi aja kan kanopi sebenarnya tuh. aja ya, lebih Kanopi kayak gitu. tinggi, gede dan luas gitu ya. Ya, Hmm. Biasanya kalau Burjo biasa pun ada wifi ya. ya, Di tempat-tempat ini juga ada ya pastinya ya. Kalau harga jualnya sama nggak sih Mas? harga jualnya itu lebih tinggi, 2.500 atau berapa gitu, Oh, dikit banget tapi ya berarti lebih tinggi ya, agak lebih tinggi daripada Burjo biasanya. biasa ya. Ya, Maksudnya. Oke, oke, oke. Burjo Asep memiliki 6 cabang di UNES. Oh, Asep ini benar-benar di Gunung Pati doang ini, Mas? nggak tahu kalau di Gunung Pati emang ada 6 itu. Oh, ada 6 ya dia? Ya, Oh, yang paling besar mantap. itu yang 5 itu parkirannya luas juga. Oh, gitu. Itu kayak Burj juga ya? Bentuknya kayak gitu Beda, juga ya? Oh, beda. beda. Kayak Ini gimana? burjo-burjo yang warmindo biasa yang Oh, cuman dia banyak gitu ya. ya besar, luas. Jadi, oh, oke, 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 oke. Oke, memiliki cabang. Daerah adanya banyak cabang memiliki nama. Oh, berarti istilahnya jenengan juga menyadari bahwa usaha itu kalau banyak cabangnya juga buat kekuatan branding juga bagus gitu ya. Oke, oke. Nah, ini Mas. Jadi di sini ini sebenarnya sih
nggak begitu apa ya, nggak begitu penting di prakteknya. Cuman maksud saya perputaran uang itu, maksudnya gini Mas, di industri Mas. Jadi kalau Oh, 20 juta rupiah tiap bulan ini kan istilahnya mungkin satu brand ya. Tapi hmm. maksudnya kalau ngomongin di industri ini, ngomongin di Semarang misalnya si Mail ID itu toko katakanlah gitu ya, dia punya toko di Semarang, terus ada yang sama kayak dia di Semarang itu yang produknya mirip siapa misalnya, siapa ya, Giordano misalnya atau apa dan sebagainya. Nah itu kira-kira berapa ya, memang kalau ngomongin data ya kita memang harus cari data aslinya ya, tapi tidak mungkin dong dia cuman 20 juta kan, mungkin malah MM-an juga bisa kalau Oh, ngomongin fashion ya. ya M. Kalau apalagi Burjo, Burjo kan banyak banget kan, jadi istilahnya ini juga bisa MM-an juga per bulan gitu. Jadi ini untuk menyamakan ini aja. Maksudnya mungkin nanti Oh, kalau ditanyain seseorang tentang atau investor mungkin kayak, oh pasarnya segede apa sih di kota ini? Meskipun ya data itu apakah harus kita punya untuk memulai ya nggak selalu. Cuman kalau memang pasarnya gede ya kita tahu oh pasarnya lumayan gede. Jadi misalnya sebenarnya perputaran uang di industri ini tuh miliaran. Jadi misalnya 2M sebulan tuh. Nah, kalau kita bisa dapat dari situ kita ngambil katakanlah ya 10% dapat 200 juta. 1% aja kan berarti dapatnya 20 juta kayak gitu. Jadi istilahnya untuk membayangkan aja perbandingan pasar, duit yang muter sama pemain yang bermain itu situ berapa dan per pemain itu dapat berapa persen. Jadi misalnya oh, pemain gedenya menguasai 50%, nah berarti kita mencoba ngambil yang ataukah memindahkan customer atau kita cari pasar baru punya punya value lain kayak gitu-gitu. Intinya gitulah. Eh Oke, yang nomor 2 ini maksudnya 20.000 itu per transaksi ya, per anak ya, jajan gitu ya katakanlah. ya. Ya, PP 50%. Mungkin enggak ya? Ya, mungkin bisa juga. Terus hasil tiap oke, benar. Ya. Nah, kalau keadaan sekarang gimana, Mas? Ini kan posisinya katanya si MBKM Wirausaha ini targetnya teman-teman itu bisa benar-benar jalan berwirausahanya gitu. Ya, eh, kalau jenengan dari segi kemarin saya lihat kayaknya jenengan yang nulis oh saya ada privilege dari orang tua berupa permodalan apa dan lain sebagainya. Ya, Bisa diceritakan nggak itu? Ceritanya bagaimana? ya ceritanya ya biasa kalau kamu pengen usaha ya udah nanti dimodalin gitu aja. Oh gitu. Oke 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 oke. Lah yang kebayang untuk yang EW itu jenengan mau memulainya dari mana, Mas? Dari modal berapa, mau bikin berapa artikel, bla 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 segala macam. Kalau Kebayangnya gimana? untuk EW modalnya paling 10 dulu 10 jutaan ya. ya. Oke. Terus Itu kalau artikel berapa sekitar berapa model katakanlah? baru 2 sih. 2 ya. Apa itu, Mas? Eh, kan ini kan mau menjelang Ramadan juga. Saya Mm-mm. mau ke arah situ dulu Mm-mm. sama Ramadan tuh apa maksudnya? Berarti eh, eh kayak koko gitu. Koko modern gitu. yang tadi itu ya. Jadi kerahnya kerah koko itu ya. Beras Shanghai itu. Shanghai itu. Nah, kayak gini ya berarti ya. Ya, ya. Oke. Heeh. Terus satunya lagi apa kepikirannya? Kepikirannya satunya lagi mau ngambil yang kemeja kotak-kotak atau kayak Kotak-kotak flanel gitu. flanel ya. Oke oke oke. Dua itu per per item berapa sih? 140.000 ya. Ya itu minimal order berapa Mas di penjahit? Kemarin kalau semisal lebih dari 2 lusin apa 1 lusin itu kena kosnya jadi sekitar 30 sampai 40 ribu.
30-40 ribu tuh cuman jahitnya doang ya. Iya jahit, ongkos Mm, jahitnya. ongkos jahit. Belum ongkos kainnya ya berarti ya. Belum ongkos kainnya. Kalau kain gimana? Ngambilnya apa? Meteran, masih Eh meteran ya berarti ya? Masih meteran ya. Oh, di mana Mas rencana? Ya, ini juga masih survei-survei kalau bisa nyari yang lebih dekat, soalnya waktu itu Mm-mm. surveinya masih lewat internet sih, masih lewat e-commerce gitu. Oh, berarti bahannya beli online kemarin. Ya, masih. Oh, Soalnya nyari di Semarang juga yang cocok masih susah juga. apa Mas yang membuat jenengan berpikir bahwa Semarang nggak cocok tuh apanya? Kualitas bahannya berarti. Kadang nggak ada barangnya gitu. Oh, oke oke oke. Ya, Berarti ketersediaan barangnya di Semarang nggak begitu bagus ya? ya, ya belum nemu aja sih sebenarnya. Ya 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 betul betul. Ya itu juga tantangan sih Mas. Memang Ya, kalau ngomongin fashion main di Semarang dibandingkan misal main di Bandung. Bandung itu ya udah memang ada kelemahan dan kelebihan. Kita memang lemah karena nggak begitu dekat dari pabrik ya istilahnya gitu ya. Jadi ya memang hal-hal seperti itu perlu dijadikan bahan bahan pertimbangan juga ya. Tapi istilahnya untuk tes-tes ya nggak apa-apa. Kalau saya tuh gini Mas, intinya kalau ngomongin uang ya, eh, untuk testing itu kalau bisa gini, eh, pilihlah satu nominal. Ketika nominal itu katakanlah meminjam istilah Mas Ardian sebelumnya terbakar, itu jenengan nggak nangis berdarah-darah gitu. Jadi nggak terlalu sedih gitu. Jadi istilahnya, nah itu psikologisnya per orang beda-beda Mas. Ada yang 10 juta masih santai, ada yang 10 juta udah mulai mikir, beneran nggak ya? Soalnya nanti kalau 10 juta ini hilang, aku harus memulai lagi, mungkin aku tinggal punya 10 jutaku yang kedua, misalnya uang cuma 20 juta katakanlah gitu. Eh, tapi ada yang 10 juta istilahnya berat banget. Itu hanya 10 jutanya dia satu-satunya. Kalau satu-satunya saya pikir saya bilang jangan pakai semua gitu. Testing tuh kalau bisa pakai budget yang dirasa oh ini kalaupun ada chance kegagalan nggak terlalu sedih-sedih banget gitu. Ya karena memang ya namanya dunia usaha gitu ya. Ya kemarin kan di setiap peluang tuh ada resikonya. Jadi, nah tapi masalah nominalnya berapa itu benar-benar dikembalikan ke diri sendiri gitu. Nah kalau tadi Mas Ardian bilang oke 10 ya saya kembalikan lagi. Nyaman nggak dengan angka itu? Satu di jenengan atau mungkin sekarang kan jenengan juga disupport sama orang tua, kembalikan juga ke orang tua nyaman nggak nyupport segitu karena ya memang ada resikonya. Yang kedua juga fokus di jualan dulu. Jadi ya udah coba aja bikin produknya mungkin nggak banyak-banyak lah jenengan juga perlu tes di ini juga kan. Sebenarnya kalau ngomongin how to sell kan marketingnya jangan harus kasih budget. Ya mungkin apakah sudah langsung bikin website atau enggak ya kita lihat ya. Mungkin kalau produknya cuma dua mungkin belum ya. Mungkin dari Instagram, dari apa, terus ya. Lah kalau pemasarannya gimana Mas? Kalau di fase testing ini rencananya? Mau testing ke Facebook, soalnya Facebook kan kayak grupnya, kalau Mhm. masuk grup itu kan lebih gampang. Kalau misal kita jualan di Instagram kan berarti kita harus nyari followers dulu, Kak. Kita harus Mhm. iklanin ke selebgram itu. Kalau dari Facebook kan udah ada grup. Misalnya grupnya kan bermacam-macam kan, dari pasar atau dari Hmm. tempat lain ya. Kalau Facebook lebih ke masuk ke dalam grup-grupnya itu dan nawarin gitu sih, Mas. Sudah pernah Mas jualan dengan metode itu sebelumnya? Belum sih, kan ini juga mau mulai. Cuman kalau Oh, lihat-lihat di grup-grup kayak gitu banyak yang jualan-jualan kayak gitu. barang-barang serupa banyak ya. Soalnya saya Ya, nggak terlalu nyemplung banget ke Facebook sih. Tapi berarti menurut jenengan Facebook itu masih relevan lah ya. Pernah relevan ya. lihat juga ya. Oke oke. Berarti itu organik ya? Maksudnya tanpa dikasih budget iklan ya? Iya, Share gitu aja ya.
Terus materi yang mau di-share apa nanti, Mas? Apakah foto produknya doang atau seperti tadi dengan peraga atau model? Rencana ya Kalau ini kan ada model-modelnya tuh. ya dari Apakah produknya nanti sendiri, Heeh. terus nanti sama model juga, nanti di foto juga, foto produk sama model, ngeluarin budget juga di situ. Oke, ya paling nggak gitu. Jadi testing ya kalau bisa istilahnya ya intinya di tengah-tengah ya, jangan terlalu jor-joran, cuman ya jangan terlalu kelihatan ndak niat juga gitu. Jadi istilahnya kalau nyenengan nanti bisa produksi, ya nanti untuk materi penjualannya ya coba dibuat, tapi ya dibuat dengan ya tetap tetap concern terhadap budgetnya ya, jangan terlalu heboh yaitu tadi membakar duit di situ karena kan kita juga belum tahu, kecuali nanti kalau ininya bagus, karena kan di testing jenengan juga perlu perlu cari insight ke pasar juga ya, jadi istilahnya mereka cocok nggak sama bahannya, mereka cocok nggak sama jahitannya, mereka cocok nggak sama harganya dan sebagainya kan. Terus ya kalau tapi memang jenengan tertarik ini udah lama Mas, masalah Ya, fashion ini. ya udah lama. Udah lama ya. Sejak kapan Ya, kalau boleh tahu? sejak tahu cara marketingnya si Mel ID sama Prep Studio itu. Jenengan jenengan awalnya apa? Awalnya jenengan customer, apakah orang yang Customer. oh jenengan customer ya berarti ya. Customer tahu tahu barangnya suka terus penasaran sama perusahaannya kayak gitu-gitu ya. Iya, Jenengan ikuti juga nggak ada nggak sih materi ini tentang rekam jejak atau perjalanan owner-owner mereka? belum ada. Belum ada ya, belum ada yang Nah kalau yang di dunia fashion siapa Mas? Kalau tokoh, ngomongin tokoh nih, bukan brand. Kak ngomongin tokoh ya si Arif Muhammad itu. Arif Muhammad Pocong itu ya. Ya, pocong. Dia apa sih brandnya? Saya malah nggak tahu. Dia punya Billionaires Project Oke. sama Prep Studio itu juga Salah sama, satunya Arif Muhammad juga. ya salah satunya Oh, Mark. oke. Itu gabungan dari Mel ID juga Pak, ownernya. Oh gitu. Aslinya Prep Studio itu punyanya Mel ID. Oh gitu. Jadi ini intinya ujung di atasnya sama-sama aja ya. Cuman Ya, beda brand aja gitu ya. ya. Di Mel ID sendiri tuh ada 4 brand kayaknya. Oh gitu. Ya. Oh di Mail ID ini ya. Mel ID, Prep Studio, terus ada Zuma sama Local ID. Local ID itu lebih ke fashion perempuannya itu. Oh gitu. I see, I see, I see, I see. Oh sekarang apa sih yang lagi ngetren? Oh kalau Erigo beda ya, nggak kayak gini ya. Ya, Erigo Eriko lebih ke kaos, ya, ke baju dolan gitulah ya ya betul. istilahnya. Siap, 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 siap. Dari kapan Mas? Dari kuliah atau semenjak kuliah mengikuti seperti ini? Semenjak tahun Sebelum lalu sih. kuliah atau? Oh tahun lalu baru berarti ya? Baru. Baru aja ya. Oke. Ya kalau kalau saya sih nanti kan karena targetnya satu praktek, dua mungkin kemarin saya ngobrol sama Pak Ardian belum terlalu jelas bagaimana nanti apakah, tapi kayaknya karena pengganti skripsi ya katanya ya. Ya, Nanti kan pasti ada laporannya ya Mas ya. Mungkin ada sedikit banyak karya tulisnya lah ya istilahnya. Jadi posisinya ya ya memang nanti perlu menentukan Mas. Kalau saya bilang memang jenengan lebih mudah di fase ini hubungannya sama kuliah dulu ya. Ya sama kuliah sama sama pengalaman memulai berusaha, memang lebih enak di sini dulu ya daripada ke Burjo ya. Karena eh, Burjo kan 10 juta mungkin nggak jadi apa-apa juga ya jadi istilahnya. apa-apa. Mungkin jenengan butuh butuh kongsian berapa orang dan sebagainya, dan itu ngomongin manajemen nanti kan juga lebih lebih kompleks gitu ya. Lebih kompleks dan apa namanya ya intinya sih ini kayak gini tuh nggak masalah kalau tiba-tiba saya dapat kasusnya udah jalan gitu misalnya, oh saya udah kongsian Mas sama teman saya bertiga atau berempat bikin burjo, ya udah kalau itu kan tinggal menganalisa aja yang terjadi sekarang seperti apa. Tapi kalau nyenengan mau mulai ya bisa mulai dari ini.
Selain dua ini kuliner sama fashion ada lagi atau udah memang yang Ada lagi dibayang sih, Pak. apa kalau boleh tahu? Cuci mobil. Oh, cuci mobil. Itu ya lumayan. Ya. Kenapa cuci mobil? Cuci mobil itu setahu kalau pernah dengar sama cerita ownernya itu Eh, eh, eh. kan biasanya kalau cuci mobil apalagi salju itu kan dipatoknya 50 ribuan gitu kan. Ya, Itu tuh oke. HPP-nya itu sekitar 20 ribu atau gimana. 20.000. Itu apa Mas? HPP apa? Maksudnya HPP dari setiap mobil ya itu kalau pas dicuci itu itu untuk karyawan, untuk apa namanya? Istilahnya eh sorry. Ini tadi rada putus. Bentar ya. Masih. Oke, saya record. HPP-nya 20.000 ya. Cuman memang kalau cuci mobil saya propertinya ya yang menantang ya. ya harus berani besar banget gitu. Ya sama kayak Burjo ya. Posisinya kan dia harus punya lahan yang ya satu cukup besar, apalagi Burjonya konsep-konsep yang gini ya, konsep-konsep yang kekinian yang modelnya luas gitu. Terus sama cuci mobil ya sama sih, yang berat propertinya kalau ya kecuali sudah ada tanah yang Ya, mau diolah ataupun yang sewanya enak gitu ya mungkin bisa. Cuman ya balik lagi memang itu secara segi permodalan lebih menantang lagi ya. Ya menantang atau nggak menantang itu kan memang tiap orang beda-beda ya. Tapi ya ya, kalau saya sih kalau ini berdasarkan bayangannya untuk salah satu project kuliah ya lebih baik yang ini dulu. At least nanti jenengan udah bisa punya analisa lah terhadap bisnis yang dijalankan. Berarti sekarang penjahit udah punya berapa opsi, Mas? Baru satu. baru satu. Baru Ya satu. ada dua sebenarnya. Ada dua ya. Daerah mana aja tuh, Mas? Daerah Ungaran semua. Oh, Ngaran. Ya, memang memang biasanya daerah situ ya. Ya. Cuman dia kalau kalau terima partai yang gede gitu juga bisa. Atau memang masih Ada satuan. nyanggupin. Oh, oke. Yang satunya tuh kayak konveksi kalau yang satu. Tapi yang satunya emang rumahan. Oh, oke. Arjen. Terus oh ya, sorry. Kalau pola gimana, Mas? Model dan lain sebagainya. Jangan modelnya gimana? Yang ATM pertama atau gimana? ATM. Masih ATM ya. ATM. Ya, paling enak itu memang daripada repot. Kan lebih cepat, lebih anu dan sebagainya. Oke, udah oke sih. Berarti gimana nih? Kayaknya nanti yang dieksekusi yang ini ya, Yang atau atas dulu ya. yang atas dulu ya. Oke. Berarti tadi tantangannya masih di kain ya, berarti ya, Iya, bahannya. bahan. Susah banget nggak menurut jenengan? Lumayan sih. Lebih lebih susah cari kain yang pas atau cari harga yang pas kalau sekarang? Cari kain yang pas. Kainnya dulu ya. Iya. Ya, oke. Ya kalau saya pikir sih kalau di fase testing nggak masalah sih. Maksudnya eh, yang penting jenengan sudah punya niche atau udah punya bayangan nanti target marketnya siapa. Jadi kan di situ menentukan nanti produknya harus seperti apa tuh dari bahan, dari kualitas, dari anu. Nah nanti kalau masalah cari supplier yang lebih murah kan ya seiring jalan ya. Kadang kan nanti kalau memang peminatnya oke, memang produknya keluarnya oke kan ya ya bisa diakali dengan quantity kan kalau dengan kuat produksi gede dan ambil quantity kain banyak ya harusnya harganya bisa turun pun sama biaya maklunnya kan. Jadi ya anu. Ya ini cuman yang fashion itu memang ya karena persaingannya lumayan memang ya sejauh ini memang brand-brand fashion itu kalau mau besar memang arahnya akan pakai
akan pakai Influencer. influence ya, akan pakai influence seseorang dari influencer atau dari selebgram atau bagaimana ya. Cuman kadang naruh uang di situ itu memang ya biaya marketing itu kan nggak ada yang jelas ya. Tricky. Nah, jadi itu yang nanti akan menjadi tantangannya. Tapi paling nggak dites aja dulu Mas ke ring 1. Maksudnya teman-teman nongkrong dan lain sebagainya, saudara atau apa, ya kalau bisa tesnya ya disuruh beli juga. Jadi istilahnya dalam artian mereka menyerap enggak harga segitu dengan kualitas itu, komennya apa. Ya memang sekarang paling enggak cari datanya dulu, research-nya. Nanti masalah pengembangan kan ya mungkin kalau dalam 3 bulan saya rasa ya kalau tiba-tiba bisa boom ya itu luar biasa ya. Cuman masalahnya dalam 3 bulan ya paling kita ngumpulin data awal dulu. Posisinya nanti bisa aja pakai proyeksi kan. Misalnya, yang penting Mas Ardian udah bisa buat dan udah bisa menjual. Jadi ya kayak tadi masalah modal ya saya pikir misalnya di pipeline udah ada 10 juta ya saya pikir ini saya catat dulu nanti kalau bisa dipergunakan dengan baik maksudnya bijak ya istilahnya, jangan langsung 10 juta dibakar di awal, tapi posisinya paling enggak ada produk dites, ada produk. Itu produksi berapa lama Mas? Seminggu. Seminggu. Untuk berapa lusin? Kemarin 1 lusin. 1 lusin seminggu jadi? Iya. Ini jenengan masih punya stok? Masih ada testernya. Masih ya hasil risetnya itu. Dari tester itu gimana? Belum kejual sih, cuman buat pribadi dulu. Tinggo dewe ya. Dipakai sendiri. Ya soalnya pas itu modelnya model dari itunya belum cocok juga. Masih nyari modelnya. Nah iya maksudnya itu. Jadi dari tester itu evaluasinya apa? Evaluasinya ya dari model itu masih kurang. Model tuh apanya Mas? Fitmentnya atau ngepas di badannya atau model apanya tuh? Itu kan biasanya kalau baju yang sekarang atau yang modern kan shape-nya kan V gini kan, yang bawahnya itu. Dan ini masih lurus kok. Masih lurus. Kurang ada kurvanya istilahnya. Ya. Kurang nge-curve gitu ya. Ya. Oke. Jadi belum begitu cocok. Lah itu menurut jenengan masalahnya apa? Waktu itu lupa mengkomunikasikan Ya, lupa atau mengkomunikasikan. lupa mengkomunikasikan. Jadi masalahnya udah terdeteksi ya. Jadi saya lupa bilang ke penjahitnya bahwa ya detail itu harus diperhatikan kayak gitu ya. Sama itu sih tentang kainnya juga. Yang dibuat tester itu ternyata ada yang gampang kusut gitu. Dibilangin sama penjahitnya. Loh, kemarin nyoba berapa jenis kain, Mas? Berapa itu? 6 kayaknya. 6 jenis kain. Iya. Per jenis kain bikin berapa kemeja? Atau berapa produk? Masih 1 sih. Satu-satu gitu. Masih satu-satu. Belum. Oke. Tak kira satu kain langsung selusin rada ngeri juga. Belum berani. Ya bagus lah. Ya bagus. Kalau bisa satu-satu ya nggak masalah. Itu berapa Mas? Buat tester gitu ongkos jahitnya berapa? Tadi kan 30-an. Kalau masih persatuan itu masih 50.000. 50.000. Ya oke lah, nggak masalah ya. Itu 6-6-nya berarti lurus semua ya, tidak berkurva. Ya. Ya oke, ya itu. Jadi mungkin supaya ada progres saya memang coba di ini aja Mas, dibuat marketing kitnya istilahnya ya. Kalau ngomongin marketing kit kan ya nanti kalau memang sudah ada produknya ya difoto,
Habis itu nanti kalau ada model kan nggak harus profesional ya istilahnya, jenengan cari yang kira-kira pantas siapa di terus mulai di setup. Kayak logo apa dan lain sebagainya sudah ada atau baru? Ini mau buat proposalnya nggak jadi pakai jasa aja. Oh, proposal itu maksudnya apa? Ya proposal tentang makna dari Oh, oke 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 lebih oke. lebih tekanin di situ juga. Iya 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 iya. Ya. Oke oke. Ya kalau di awal sebenarnya yang penting logo itu eh, safe dulu lah, aman. Nanti kalau masalah filosofi, ya filosofi gampangnya kan EW itu kan ya nama gitu aja kan. Cuman kan posisinya nanti masalah jatuh ke logo ya, ya itu yang penting safe dulu, pantas dan ya istilahnya kan kita ya ATM juga ya, lihat kompetitor yang menyasar market yang sama, pola logonya seperti apa ya. Paling aman memang seperti itu karena itu juga mewakili target market juga. AW. Oke. Saya nah ini coba dites juga Mas ke beberapa teman-teman kan. Jenengan pakai beberapa ya cari beberapa orang yang untuk riset istilahnya. Ya tadi masalah produk, masalah apa juga masalah brandnya Mas. Nanti jenengan kalau bisa punya ya kalau bisa sih orangnya jangan yang terlalu kenal ya. Yang kenal nggak apa-apa, yang kenal jelas dimintain pendapat, tapi kalau bisa ada juga yang nggak begitu kenal, mungkin adiknya atau kakaknya siapa kayak gitu. Nah, masalah brand ini masalah keterbacaan sih. Sebenarnya kan AW ya, nah itu maksudnya membacanya gampang atau enggak, enaknya nulisnya bagaimana. Ya kalau saya bilang sih harusnya tidak terlalu sulit ya. Meskipun eh, lumayan apa ya, lumayan karakternya di sini lumayan beragam gitu ya. Ini cuman ada masalah karena saya pernah belajar satu bahasa asing yang E ini dibacanya I. Jadi dibacanya AI. Jadi kalau kalau tapi kalau orang Indonesia kan Eiger ya. Istilahnya kan eh, kata-kata ini kan ada di merek Eiger ya, EI ini. Makanya saya pikir E itu I, kalau saya bacanya I kan berarti IW. Tapi sebenarnya maksud Anda kan AW ya. AW. Ya itu aja sih. Itu cuman personal ke saya. Nah makanya tapi dites juga, orang gampang nggak ngingetnya. Soalnya kadang nanti brand ini kayaknya simple, tapi nanti kalau emang udah jalan, kita udah taruh istilahnya banyak uang di situ, alokasikan atau bakar banyak uang di situ. Nanti kalau di tengah jalan ada kritik dan itu ternyata cukup prinsip, agak repot itu nanti. Kan nanti harus rebranding apa dan sebagainya. Jadi paling yang di awal pemilihan nama brand itu ya dipastikan ya dengan cara ya jangan juga ngobrol juga dulu. Kalau produk kan ya jangan riset itu satu hal tersendiri, produknya beres. Nah, nanti masalah brand juga jangan perlu iki dibacanya enak enggak, aman enggak dan lain sebagainya. Untuk mengingat itu enak enggak, nulisnya enak enggak, misalnya kayak Prep Studio itu ya enak kalau ya, tapi ini tidak semudah itu kan. Misalnya prepstudio.com kita ngomong lisan tapi kita harus mengeja kan, P-nya 2 bla 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 segala macam, tapi mungkin mail.id mungkin lebih gampang. Meskipun mungkin dia nggak kebagian situs mail.id, akhirnya pakai heymail.id ya. Yeah. Tapi istilahnya mungkin mail.id lebih gampang daripada Prep Studio. Ya, jadi nanti tapi nggak apa-apa kalau nyenengan merasa EW udah oke, ya nggak masalah. Tinggal nanti memang di luar sana ketika orang mengenal brandnya, ada beberapa brand yang lebih gampang diingat daripada brand lain karena mungkin penamaan atau penulisannya. Jadi dulu teman saya bikin kedai durian tuh namanya RHFA. Waktu itu kan akhirnya dapat kritik sama teman.
Opo kuwi RHFA itu nama anakku, Rinaldi Hana Farida Ahyar. Tapi kan istilahnya siapa yang peduli gitu kan. Jadi istilahnya kan ya ya orang kalau mau nginget RHFA itu kan sesuatu yang nggak bisa dibaca kan. RHFA apa kan. Nah, akhirnya ya karena dia mau mempertahankan itu juga romantisme bahwa itu nama anak-anaknya. Terus ya akhirnya di rebranding jadinya RHFA, ERHAFA. Jadi RHFA. Oh ya bisa terbaca, at least bisa terbaca. Nanti filosofinya tetap ya ini dari RHFA itu nama anaknya. Ya ini kan memang sudah bisa terbaca. Tapi kalau mau ditulis AW nanti dikiranya merek fast food gitu kan. Misalnya AW gini. Dikiranya root beer. Jadi ya tapi ini udah oke, tinggal nanti dites juga Mas. Gitu. Lah, jenengan ada rencana apa dalam katakanlah 1 bulan ke depan atau setengah bulan ke depan di project ini? riset bahan. Riset bahan lagi. Berarti Mas, belanja lagi. Online lagi atau gimana rencana? Mau nyari Nyari di Semarang dulu ya. Sepertinya kok mic-nya jenengan naik deh kayaknya. Jadi saya enggak. Berarti ini ya, riset lagi ya? Ya, riset lagi. Oke Mas, jadi kalau dari saya sih itu nanti kan kita materi selanjutnya ya gitu Mas. Nanti kita coba nge-mix memang karena ya posisi saya ini kan ilmunya ilmu jalanan, ilmu lapangan lah Mas. Dan istilahnya kalau ngomongin apakah saya paham semua sisi keilmuan dari bisnis ya saya nggak master di semuanya. Katakanlah kan banyak ya, ada financing, ada accounting, ada marketing, ada branding, ada apa dan sebagainya. Cuman istilahnya nanti coba saya share yang saya tahu. Tapi balik lagi kan karena ini juga kegiatan hubungannya sama akademis juga. Jadi nanti ya perlu sedikit banyak beberapa dasar-dasar teori yang ada di setup bisnis ini nanti kita pakai. Mungkin nanti next yang IW ini kita bikinin BMC-nya. Nanti rencananya seperti itu, Mas. Bisnis model canvas-nya. Jangan udah pernah bikin BMC? Belum ya? Yeah. Ya udah, nanti itu kan materi kayak kemarin kita Zoom bareng-bareng rame-rame bahas BMC itu seperti apa, nanti gunanya seperti apa, cara nyusunnya gimana. Nanti jenengan seperti ini coba bikin analisanya atau BMC-nya dulu, nanti ada beberapa analisa dikit-dikit. Ya at least dari teori itu syukur-syukur bisa mempermudah. Tapi di sisi lain prakteknya juga kalau bisa tetap jalan Mas. Jadi posisinya kayak tadi belanja, terus habis itu ke penjahit apa dan sebagainya, dan yang paling penting itu tadi mulai jualan itu dulu Mas. Jadi posisinya nanti kalau sudah mulai jualan nanti kita tahu ya itu kita tahu faktanya apa plusnya apa minusnya kayak gitu. Nanti misalnya yang berkaitan dengan ini secara detail mungkin ngobrolnya bisa lewat teks juga japri gitu ya. Ini kan di grup saya lebih yang umum, tapi nanti sesinya akan campuran Mas. Jadi ada yang kayak gini, kita 4 mata istilahnya, nanti ada juga yang rame-rame. Gitu Mas Ardian, ini sudah 1 jam. Insya Allah terima kasih penjelasannya. Nanti kita update lagi berarti via grup ya. Ya. Ya, gitu. Terima kasih. Saya end meeting ya berarti. Terima kasih Mas. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.